Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gavin Ramanovansa dari 10 MIPA 5 absen 15. Dan kali ini saya akan mempresentasikan kehidupan politik Kesultanan Banten. Berikut penjelasannya. Banten merupakan sebuah kesultanan yang berarti memiliki sistem pemerintahan kesultanan, dipimpin oleh seorang sultan. Selain gelar sultan, dalam lingkaran istana terdapat juga gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom yang disandang oleh para pewaris. Dalam pemerintahan Banten ada juga gelar seperti Mangkubumi, Kadi, Pati, serta Syah Bandar yang masing-masing memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Untuk mengetahui kehidupan politik Kesultanan Banten, kita terlebih dahulu harus mengetahui sejarah terbentuknya Banten itu sendiri. Sebelum menjadi kerajaan sendiri, wilayah Banten dahulu dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini lalu diserang dan dikuasai pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Hal ini dikarenakan Kerajaan Pajajaran bekerja sama dengan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik yang mengancam kedudukan Demak. Banten berhasil direbut pada tahun 1526 dengan Maulana Hasanuddin sebagai Adipati Banten. Pusat pemerintahan dipindah dari Banten Girang ke Surosowan dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan pusat pemerintahan bertujuan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatera sebelah barat melalui Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kondisi politik di Asia Tenggara pada masa itu, Malaka telah jatuh pada tangan Portugis. Mereka yang enggan berhubungan dengan Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Dengan semakin runtuhnya Kerajaan Demak, Banten yang sebelumnya Kerajaan Bawahan atau Vasal Demak sejak 1552 akhirnya melepaskan diri dari Kerajaan Demak menjadi kesultanan yang mandiri. Kota Surosowan didirikan sebagai ibu kota Banten. Maulana Hasanuddin yang sebelumnya merupakan Adipati Banten sekarang telah menjadi Sultan pertama Kesultanan Banten. Ia memperluas kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Ia juga berperan besar dalam penyebaran Islam di kawasan Lampung. Selanjutnya, putranya Maulana Yusuf yang naik tahta pada tahun 1570 dan melanjutkan ekspansi wilayah Kesultanan Banten. Ia berhasil menguasai pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579. Setahun kemudian, ia akan digantikan oleh anaknya Maulana Muhammad. Maulana Muhammad naik tahta pada usia yang sangat muda. Karena itu, pemerintahan dijalankan oleh sebuah dewan atau kali yang terdiri atas badan pengadilan dan 4 menteri. Ketika dewasa, ia mencoba untuk merebut Palembang, daerah penghasil lada, namun gagal setelah meninggal dalam pertempuran. Ia akan digantikan oleh putranya, Sultan Pangeran Ratu. Pangeran Ratu naik tahta pada tahun 1596. Pada tahun yang sama, pengaruh Belanda mulai muncul dengan berlabuhnya kapal dagang Cornelius de Houtman di Banten. Pada masa pemerintahannya, Pangeran Ratu telah melakukan berbagai hubungan diplomasi dengan negara lain. Salah satunya adalah dengan Raja Inggris, James ke-1 tahun 1605 dan Charles ke-1 tahun 1629. Pangeran Ratu akan diteruskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651. Banten mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia membangun armada yang mengesankan, mengikuti contoh armada bangsa Eropa. Sultan Ageng berusaha mengeluarkan Banten dari tekanan VOC dengan mengusir blokade Belanda, namun gagal. Dan pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putranya Sultan Haji sebagai Sultan Muda. Ia ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan, sementara Sultan Ageng menjadi penasehat dan pengawas. Pada waktu inilah ketika Kesultanan Banten mulai runtuh. Karena berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji lebih terbuka dengan Belanda. Dengan ini, Belanda memiliki pengaruh besar dalam kebijakan Kesultanan Banten. Sultan Ageng ingin mencabut kembali kekuasaan putranya, namun dengan bantuan VOC, Sultan Haji mempertahankan kekuasaannya, dan Sultan Ageng ditahan di Batavia pada tahun 1683. Namun, dukungan Belanda tidak gratis, dan mengakibatkan Banten menyerahkan Lampung kepada VOC, serta Sultan Haji harus mengganti kerugian perang. Pengaruh Belanda pada Banten makin mencengkram, dengan pengangkatan Sultan Banten harus memiliki izin dari Belanda. Tentunya, lingkaran istana dan masyarakat sangat kecewa, yang akhirnya memicu perang saudara. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengumumkan bahwa wilayah Kesultanan Banten telah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten secara resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles, mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.